Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik ya? Oke, sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Adelia Ridayanti, mahasiswa program studi Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, di sini saya meminta izin teman-teman untuk mengganggu waktunya selama beberapa menit ke depan untuk melakukan penyuluhan pajak. Tapi disclaimer teman-teman, untuk penyuluhan ini kita santai aja, jadi teman-teman nggak perlu terlalu tegang ya. Oke, jadi penyuluhan kakak di sini berawal dari sebuah pertanyaan, kenapa sih harus ada pajak? Kira-kira kenapa nih teman-teman? Kenapa di Indonesia harus ada dan dilakukan pemungutan pajak? Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Tenang aja teman-teman, karena pretest ini tidak akan mempengaruhi penilaian rapor teman-teman. Pretest di sini hanya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa-siswa SMA terhadap pajak. Teman-teman bisa akses link yang ada di slide dan diharapkan teman-teman untuk menjawab sejujur-jujurnya ya. Baik, kalau sudah kita akan masuk ke materinya. Teman-teman mungkin pernah nih mendengar keluhan atau pertanyaan dari masyarakat sekitar, kenapa sih harus ada pajak? Contohnya, di Twitter yang saya temukan ada salah satu akun yang mencuit, aduh kenapa sih harus ada pajak, nyusahin banget, ujung-ujungnya juga dikorupsi kan. Terus akun yang lainnya, pegawai pajak ini kok kayak company zaman penjajahan ya, #pajak nyusahin rakyat. Jadi sebenarnya bener nggak sih teman-teman kalau pajak itu nyusahin rakyat? Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar jembatan rusak, gambar jalan berlubang, dan gambar macet. Nah, untuk gambar yang pertama itu kita mungkin nggak asing lagi ya, karena sempat viral beberapa tahun lalu. Ada beberapa anak SD yang harus melewati jembatan yang rusak karena jembatan tersebut adalah satu-satunya fasilitas bagi mereka untuk sampai ke sekolah mereka. Nah, kita bandingkan 3 gambar tadi dengan 3 gambar yang ini. Ada jembatan Suramadu, ada jalan yang mulus, dan ada jalan tol. Nah, di 3 gambar ini merupakan fasilitas infrastruktur negara yang baik yang telah dibangun oleh pemerintah untuk memudahkan akses masyarakat Indonesia. Nah, ketiga fasilitas ini dan juga fasilitas-fasilitas lainnya itu sangat bermanfaat untuk akomodasi masyarakat Indonesia dan juga distribusi barang ke daerah-daerah. Nah, teman-teman pernah bertanya-tanya nggak sih, kira-kira infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah yang begitu megah pasti membutuhkan dana yang begitu besar. Sempat terbesit nggak, dananya dari mana sih sebenarnya? Nah, ternyata salah satu sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak. Pada data berikut, diinformasikan bahwa realisasi pendapatan pajak tahun 2019 mencapai 1.545,3 triliun rupiah atau setara dengan 79% dari keseluruhan pendapatan negara Indonesia, yaitu pendapatan
negara secara keseluruhan sejumlah 1.975,2 triliun rupiah. Bayangin teman-teman, dari 1.900 triliun, 1.500 triliunnya atau hampir 80%-nya itu dari pendapatan negara, yang mana pendapatan tersebut digunakan salah satunya untuk membangun infrastruktur seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, mungkin teman-teman jadi berpikiran nih, ternyata pajak yang dibayar oleh setiap individu masyarakat di Indonesia sedikit-sedikit ternyata akumulasinya begitu besar presentasenya terhadap APBN negara Indonesia. Teman-teman mungkin juga ingin nih ikut berkontribusi terhadap pendapatan negara. Nah, mungkin teman-teman berpikir, tapi aku belum punya penghasilan nih Kak, gimana caranya bayar pajak? Tenang aja teman-teman, kita lihat berikut ini. Jadi jenis pajak itu tidak hanya pajak penghasilan seperti PPh 21, 22, 23, dan 25, tetapi ada juga PDRD dan PPN. PDRD atau pajak daerah dan retribusi daerah, contohnya yaitu ada retribusi parkir, pajak resto, pajak reklame, dan lain-lain. Nah, tapi di sini kakak tidak ingin menjelaskan jenis-jenis pajak secara rinci, tetapi hanya ingin memberitahu ke teman-teman ada nih satu namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN ini dikenakan atas penyerahan barang dan atau jasa kena pajak, dan PPN ini akan dibebankan kepada konsumen. Jadi kalau misalnya teman-teman nih belanja barang, misal pakaian di mall, dan pakaian tersebut dikenakan pajak, berarti secara tidak langsung teman-teman juga ikut kontributif terhadap pendapatan negara. Jadi jangan sampai teman-teman mengeluh nih, kenapa sih pakaian ini jadi mahal gara-gara pajak? Atau mungkin teman-teman malah berpikiran untuk ke toko lain yang tidak memungut pajak secara ilegal untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, jangan sampai berpikiran seperti itu ya teman-teman, karena meskipun pembayaran pajak yang dilakukan teman-teman itu tidak langsung terlihat manfaatnya, tetapi akumulasinya ternyata begitu besar kontribusinya untuk pendapatan negara, dan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur pemerintah, di mana infrastruktur pemerintah nantinya juga akan sangat bermanfaat balik lagi ke teman-teman, kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk menjadi fasilitas yang memudahkan akomodasi dan juga hal-hal keperluan lain bagi masyarakat Indonesia. Oke, segitu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa ke-deliver dengan baik ke teman-teman. Dan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya melalui ID Line, WhatsApp, maupun Instagram pribadi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.